Ya bikin pinter dong harusnya. Sekolah itu bikin pinter. Dari TK, SD, SMP, SMA, university, bahasa Belanda itu. University, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia apa ya? Tunggu. Ya gitulah, uni, uni Farida. Bikin pintar sekolah itu harusnya. Karena sekolah itu ibarat kawah candra di muka. Di situ ada kebenaran semprit dan selebihnya adalah kebohongan. Kebohongannya mayoritas itu. Cerita tentang bumi itu bentuknya bulat, ya itu kebohongan tuh. Gravitasi itu kebohongan. Bahkan Sir Isaac Newton dari awalnya udah tidak setuju dengan gravitasi. Itu juga di demo juga tuh. Mana gravitasi? Buktinya mana? Benda jatuh kok dibilang gravitasi. Kok main cuma nonton doang? Ilmuwan kok cuma nonton? Buktikan dong gitu. Nggak ada, gravitasi nggak ada itu. Itu padahal paradigma fisika itu. Gravitasi jebol, fisika sekolahan hancur lebur begitu. Jadi sekolah itu bagus untuk kawah candra di muka. Syaratnya ya tinggal berpikir aja. Kalau kita berpikir nanti kan ketahuan tuh yang logis mana, yang patut diverifikasi mana, yang bohong-bohong mana. Diinterogasi aja konsep-konsep sekolahan itu bakal jadi ini cemerlang itu murid-murid, mahasiswa. Katakanlah sampai S1 itu isinya adalah indoktrinasi. Jadi ibarat berita itu, berita kan diberi apa? Tunggu. Berita itu adalah belum diberi fakta. Ya baru didengar, baru dibaca kan belum diberi fakta. Itu berita itu. Yang di Israel, yang di Amerika, yang di Indonesia, yang di Cina, itu berita. Yang di Ukraina, Rusia, itu berita. Belum diberi fakta. Baru dibaca, baru didengar. Sama juga sekolah itu sampai universitas itu berita juga itu, baru sekedar kabar ya. Berita, belum diberi fakta. Nah, ini kesempatan untuk menginvestigasi. Nah, setelah S2 lah itu mulai bikin tesis, terus S3 bikin disertasi. Nah, itu lu udah lebih menggunakan nalar, logik. Nah, itu berarti lu udah pinter loh. Kalau sampai S1 ya 50-50 lah. Bisa pinter, bisa indoktrinasi. Tergantung. SMA pun begitu, SMP juga. Tapi namanya anak SD, SMP, SMA kan masih lugu ya. Main terima aja gitu. Tapi kalau udah bikin tulisan sendiri berarti lu udah menggunakan nalar lu sesuai pemahaman lu. Itu udah pinter berarti itu. Tinggal dimodifikasi aja kalau ada sesuatu yang perlu disempurnakan. Udah on the track itu kalau berpikir itu. Jadi sekolah itu penting nggak yang model sekarang? Penting nggak? Penting lah. Pentingnya ya untuk latihan, sarana untuk meningkatkan kualitas diri daripada diempanin terus, tapi akhirnya yang empanannya itu adalah pertipuan gitu. Ya nelen pertipuan siapa yang mau? Emang enak gitu. Jadi harus berpikir. Kalau udah berpikir itu akan cemerlang lah. Keren itu. What if sekolah dibikin
full kebenaran, semuanya benar ilmiah. Nah ini dia nih, ini dia. Itu juga nggak bijak juga ya kalau sekolah isinya benar semua. Lu tahu kan itu kalau ya katakanlah di channel-channel kejawen kan kadang orang pelaku spiritual bilang, ya saya nggak bisa cerita kalau udah soal ini. Jadi dirahasiain itu ilmu spiritual itu. Karena kalau ditebar menghasilkan destabilisasi. Sebenarnya ilmu adalah ilmu aja. Mereka mengklaim ilmu Titan. Ilmu Titan itu ilmu nyata, bukan supranatural goib. Enggak, nyata aja. Dan itu ya nggak beda dengan ilmu yang ada di masyarakat umum, ilmu sekolah, ilmu keterampilan. Itu scientific gitu. Nah, apakah ilmu yang saintifik yang ada di sekolah-sekolah itu perlu juga disembunyikan sebagian? Perlu juga. Ibarat manusia itu ya harus pakai baju lah. Cewek berjilbab umpamanya. Ya yang nampak itu-itu aja. Muka, tangan, telapak kaki. Selebihnya tutup. Karena kalau dibuka menghasilkan suatu yang mudarat. Ambil contoh ya, kalau ilmu itu harus disembunyikan sebagian ya. Ilmu tentang katanya itu peneliti itu banyak dizolimi ya, peneliti. Jadi kalau mereka menemukan sesuatu inovasi yang keren, itu justru dicuekin itu. Jadi segala macam lomba inovasi itu ya berakhir juga dengan bengang-bengong aja, nggak diapa-apain, nggak ditindaklanjutin. Ya kenapa? Kalau ilmu yang penemuan itu diterapkan, bisa aja nanti menghasilkan perusahaan-perusahaan pada bangkrut. Nah bagaimana dengan karyawan-karyawannya yang banyak itu? Keluarga-keluarga mereka jadi kena dampak dong. Karena ada suatu metode yang memudahkan, yang dampaknya adalah mereka nggak beli lagi dari yang perusahaan-perusahaan itu. Bangkrut dong perusahaannya. Kalau udah bangkrut, karyawannya itu berapa juta itu yang bangkrut dari berbagai produk gitu. Nah ini ilmu yang nggak boleh ditebar secara serampangan. Kayak di sekolah itu kan untuk siapa saja kan. Maka penelitian-penelitian itu banyak dicuekin ya dalam rangka menyelamatkan para pekerja. Soalnya kalau diterapkan ya pengangguran akan ada di mana-mana. Kasihan dong, penghasilan mereka per bulan nggak ada lagi dong. Nah itu namanya ilmu, bukan hanya ilmu spiritual yang perlu disembunyikan sebagian. Ilmu umum pun ya harus disembunyikan sebagian. Kalaupun si peneliti ini mau mengembangkan, itu nggak ada larangan, nggak akan direcokin. Silakan aja berjuang itu peneliti itu. Tawarkan ke siapapun gitu, dicuekin, tawarkan ke yang lain, dicuekin, tawarkan ke yang lain gitu, sampai ketemu yang sefrekuensi. Bikin aja kecil-kecilan dulu, jadi nanti penemuan itu akan tumbuh dengan berproses gitu, perlahan-lahan. Ibarat puunan ya, puunan itu kan dari biji ke tumbuhan kecil, agak gede lagi, rindang, baru berbuah. Masa iya dari puunan yang kecil itu langsung berbuah? Itu udah menyalahi fitrah. Itu harus ada proses, nggak boleh drastis. Jadi kalau yang terlalu maju itu pasti dihambat itu. Tapi tenang aja, tekunin aja terus. Nanti kalau udah mateng, situasi udah pas, ya itu akan dipakai. Jadi nggak ada itu penemuan bagus tapi dicuekin, nggak ada, pasti dipakai suatu saat. Try this at home.